Baik, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Irawan, NPM 1914 18 10 01. Pada kesempatan ini saya akan memberikan suatu materi tentang pemanasan global atau global warming. Sebelum itu, saya ada sedikit ice breaking, yaitu ketika saya bilang nyot, tangan di depan, ketika saya bilang telinga, tunjuk telinga. Nah, ikuti suara saya, tapi jangan ikutin pergerakan saya. Mengerti? Oke, mari kita mulai. Nyot, mata, hidung, telinga. Oke, salah ya. Ada yang ngikutin telinga, yang ngikutin suara saya berarti benar, yang ngikutin gerakan saya berarti salah. Oke, lanjut saja ke materi kita tentang global warming. Pendahuluan, saat ini perubahan iklim merupakan tantangan paling serius yang dihadapi dunia. Mungkin banyak terjadi fenomena penyimpangan cuaca seperti badai, angin ribut, hujan deras, serta perubahan musim tanam yang tidak menentu. Menurut sebagian besar pakar, kejadian ini diakibatkan oleh dinamakan pemanasan global akibat dari meningkatnya kandungan gas rumah kaca. Nah, adapun tujuan dari presentasi ini adalah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pemanasan global, kita mengetahui efek pemanasan global, kita mengetahui cara pencegahan pemanasan global, dan sebagainya. Lalu, apakah global warming itu atau pemanasan global? Ketika maaf, sinar matahari memanaskan permukaan tanah memantulkan panas dari sinar matahari, gas rumah kaca menyerap panas, terjadilah pemanasan global. Dalam arti adalah sinar matahari ketika berada di bumi sampai di permukaan bumi, maka panas itu akan dipantulkan. Karena di atmosfer ini terdapat gas rumah kaca, sehingga akan dipantulkan kembali ke bumi dan saling memantul. Dan inilah disebut greenhouse atau rumah kaca. Sehingga suhu di bumi akan meningkat dan menimbulkan beberapa hal. Apa saja itu? Kita lihat, bukankah pulau Tuvalu tenggelam karena global warming? Rata-rata suhu bumi meningkat 3 derajat Celcius dan permukaan laut akan naik 1 meter per tahun dan banyak pulau-pulau akan tenggelam. Jika hal itu terus-menerus, bisa jadi pulau Tuvalu ini akan tenggelam. Ditandai dengan erosi yang pantai yang sekarang masif. Terus sekarang juga ada desa di pinggir pantai itu mulai akan tenggelam. Terus pulau-pulau Indonesia bagaimana? Apakah tenggelam? Dulu pulau kita terdapat 17.504 pulau. Sekarang menjadi 17.480 pulau. Menurun min 24. Masa mendatang 2030 nanti diperkirakan pulau kita akan menjadi 15.490 pulau, yaitu turun 2.000 pulau. Sangatlah banyak sekali. Hal ini dapat merugikan kita jika pemanasan global ini terus meningkat dan tanpa adanya pencegahan. Negara mana saja yang menghasilkan emisi GHG atau gas rumah kaca? Yaitu pertama adalah Amerika, kedua Eropa, Cina, Rusia, dan Jepang. Sekarang, banyak belahan dunia terkena efek pemanasan global. Pertama, iklim tidak normal, hujan yang terpusat, tidak merata, kekeringan, terus mencarinya es kutub di bumi sehingga menaikkan permukaan laut, bertambahnya padang pasir akibat panas global tersebut, kebakaran hutan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ekosistem yang tidak baik untuk makhluk hidup dan kita sebagai manusia. Di mana gas rumah kaca tersebut dari pernafasan, pembakaran, gas buang dari kendaraan, gas buangan dari pabrik tersebut menghasilkan CO2 yang menjadi sumber gas rumah kaca. Ketika bahan bakar dibakar, dihasilkanlah CO2. Lalu kita cegah, bagaimana cara pencegahannya? Yaitu kita menggunakan energi alternatif seperti tenaga panas matahari, tenaga angin, tenaga panas bumi, yang mana hal ini tidak menghasilkan CO2. Lalu setelah kita menggunakan energi, jangan lupa kita harus menghemat energi tersebut, matikan lampu jika tidak digunakan, matikan TV jika tidak digunakan. Selain itu juga sampah itu menjadi sumber CO2 atau gas metan yang dapat menyebabkan pemanasan global. Jika kita bandingkan Indonesia dengan Jepang, itu berbeda sekali ya. Jepang walaupun tadi dikatakan sebagai penghasil CO2, tapi dia tidak di sampahnya, tapi di industrinya. Tapi tentang sampah, Jepang itu bersih sekali dibanding terbalik dengan Indonesia. Lalu bagaimana kita mengelola sampah? Yaitu dengan 3R, reduce, reuse, recycle. Kita harus mengurangi jumlah sampah, reuse, kita harus menggunakan sampah
masih dapat digunakan, recycle mengolah sampah kembali untuk menjadi barang lagi. Sebagiannya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau di Indonesia 3-in-1 atau 4-in-1 pada satu kotak, kalau di Jepang mungkin sudah dipisah-pisahkan. Kesimpulan adalah, adapun kesimpulannya itu, pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kedua, efek pemanasan global diantaranya adalah iklim jadi tidak normal, mencari es di kutub bumi, naiknya permukaan laut, dan lain sebagainya. Ketiga, cara mencegah pemanasan global dengan cara menggunakan energi ramah lingkungan, menghemat energi, menanam pohon, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Beni Irawan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.